Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang sebuah aspek dari mata pelajaran keperawatan kritis, di mana saya akan membahas tentang aspek dari gagal napas. Kita mulai dari definisi. Gagal napas itu adalah kegagalan sistem pernapasan untuk mempertahankan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam jumlah yang dapat mengakibatkan gangguan pada kehidupan. Gagal napas terjadi bila mana pertukaran oksigen terhadap karbon dioksida dalam paru-paru tidak dapat memelihara laju konsumsi oksigen dan pembentukan karbon dioksida dalam sel-sel tubuh, sehingga menyebabkan tegangan oksigen kurang dari 50 atau menjadi bisa disebut dengan hipoksemia, dan peningkatan tekanan karbon dioksidanya lebih besar dari 45. Ini disebut dengan hiperkapni. Klasifikasi dari gagal napas itu dibagi menjadi dua, yaitu gagal napas akut, gagal napas kronik. Gagal napas akut itu dimana gagal napas yang timbul pada pasien yang parunya normal secara struktural maupun fungsional sebelum awitan penyakit timbul. Nah, gagal napas kronik itu terjadi pada pasien yang penyakit paru kronik seperti bronkitis kronik, emfisema, dan penyakit paru hitam, biasanya penyakit pada penambang batu bara. Untuk etiologi itu sendiri, biasanya ada tiga. Itu etiologi yang pertama yaitu pada gangguan pada paru-paru. Gangguan pada paru-paru itu dia cenderungnya biasanya terjadi pada ya kayak asma, pneumonia, PPOK, bahkan jadi TB paru. Nah, dari gangguan-gangguan paru itulah sehingga bisa menyebabkan gagal napas. Nah, kedua itu depresi sistem saraf pusat, dan ketiga itu adalah kelainan usaha napas. Patofisiologisnya itu gagal napas terbagi menjadi dua jenis, yaitu gagal napas tipe 1 atau yang disebut dengan hipoksemia. Nah, di mana hipoksemia itu kondisi di kadar darah dalam oksigen itu di bawah batas normal. Sedangkan pada gagal napas tipe 2 yaitu atau disebut dengan hiperkapni, mana kondisi ketika aliran darah dalam tubuh mengandung terlalu banyak karbon dioksida. Nah, kedua tipe gagal napas itu yaitu tipe 1 dari hipoksemia itu dan tipe 2 ini akan menyebabkan gagalnya pertukaran oksigen dalam darah sehingga tubuh kekurangan oksigen. Nah, dengan kekurangannya oksigen dalam tubuh ya akhirnya menyebabkan terjadinya gagal napas. Ada dua jenis kegagalan dalam pernapasan, yaitu hipoksemia itu gagal oksigenisasi, atau hipoksemia itu biasanya kadar oksigen di dalam darah itu di bawah batas normal, dan hiperkapnia itu biasanya kegagalan ventilasi biasanya disebabkan oleh karbon dioksida yang terlalu berlebihan. Perbedaan tekanan alveoli arteri atau O2, DO2 meningkat atau normal, dan penurunan pH pada PaO2 yang berlebihan merupakan indikator kegagalan ventilasi. Kegagalan pernapasan ditunjukkan dengan laju pernapasan dan kapasitas vital. Tingkat pernapasan normal adalah 16-20 napas kali per menit. Jika menggunakan ventilator, membantu jika tindakan dilakukan lebih dari 20 kali per menit, karena peningkatan kerja pernapasan membuat tubuh lelah. Kapasitas vital diukur dengan ukuran ventilasi yang biasanya 10-20 ml per kilogram. Dari gejala klinis untuk gagal napas itu, diagnosa pasti gagal napas adalah dari pemeriksaan analisa gas darah ya, terutama ya. Tetapi sering diagnosa sudah dapat ditegakkan dengan pemeriksaan klinis saja, biasanya yaitu dengan apnu, cyanosis, perubahan pola napas,
analisa gas darah, PaO2-nya lebih dari 60 atau PaCO2-nya kurang dari 50, lebih dari 50. Pemeriksaan torak juga. Nah, dari penata laksanaannya, untuk penatasan gagal napas itu ya kita menggunakan airway, terutama airway management ya. Airway management itu banyak seperti yang kita lakukan tindakan-tindakannya, terutama untuk pembersihan jalan napas. Biasanya ya bisa menggunakan suction atau mempertahankan jalan napas agar tetap terbuka, membersihkan benda-benda asing padat yang bisa mengganggu sistem pernapasan, memberikan O2 via nasal kanul, PESMAS, non-rebreathing mask, lakukan intubasi dan gunakan mechanical ventilation bila perlu untuk memberikan O2 yang adekuat ke jaringannya. Pertahankan PaO2-nya kurang lebih dari 60, arterial SaO2-nya di atas 90%. Koresi hiperkapnianya, penggunaan ventilasi mekanik dibutuhkan, obati penyakit yang melatar belakangi gagal napas ya, mungkin yang penyebab utama pada gangguan-gangguan pernapasan tadi yang bisa dikatakan asma, PPOK, pneumonia, TB juga. Nah, asuhan keperawatannya. Untuk asuhan keperawatan, biasanya dalam pengkajian kita harus menggunakan anamnesis. Anamnesis itu kita mulai dari gejala. Gagal napas total biasanya, gejala yang timbul itu biasanya alir udara dalam mulut dan hidung tidak dapat didengar atau dirasakan. Pada gerakan napas spontan terlihat retraksi supraklavikula dan sela iga. Tidak ada pengembangan dada pada inspirasi dan adanya kesulitan inflamasi paru. Gagal napas parsial biasanya terdengar suara napas tambahan seperti snoring dan wheezing dan ada retraksi dada. Hiperkapni juga penurunan kadar PCO2-nya meningkat. Hipoksemia juga kekurangan energi, kelelahan, insomnia, kehilangan selera makan, dan bahkan bisa. Untuk pengkajian kita bisa menggunakan beberapa cara, itu biasanya inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di inspeksi itu kita biasanya melihat itu dalam penggunaan otot bantu napasnya, adakah retraksi interkostal atau substernalnya. Terkadang tidak terlihat pengembangan dada. Polisitemia itu yaitu biasanya peningkatan sel darah merah dalam tubuh. Itu papilledema itu pembengkakan saraf optik pada mata. Dyspnea, tachypnea itu yang paling sering terjadi pada orang gagal napas. Cyanosis dan sputum juga sedikit berbusa. Dalam penggunaan palpasi, biasanya ekstremitas terhangat, ada peningkatan fremitus, biasanya getar progresi pada dinding dada dengan palpitasi. Dengan perkusi, bunyi pekak di atas area konsolidasi takikardi, biasanya juga terjadi aritmia. Dengan auskultasinya itu pada awal dan normal, namun lama-lama menjadi lemah. Pada penyakit tertentu terdengar suara wheezing, ronhi, snoring, dan juga crackle. Dalam pemeriksaan penunjang untuk gagal napas ini itu biasanya kita itu melakukan pemeriksaan lab darah lengkap, satu spirometri, analisa gas darah seperti PaO2 dan itunya gas darahnya ya bagaimana, ada atau normal atau tidak, biasanya lebih dari 50 ataupun karbon dioksidanya lebih dari 60. Untuk pemeriksaan mikrobiologi sputum juga diperlukan karena bisa saja untuk gagal napas itu disebabkan oleh penyebab penyakit paru yang bisa juga karena dari TB. Makanya bisa dilakukan untuk mikrobakterial sputumnya. Pemeriksaan ronsen dada, biasanya dalam pemeriksaan dada itu dibutuhkan dalam pasien-pasien yang mengalami masalah pada paru. Biasanya untuk melihat keadaan patologik dan atau kemajuan proses penyakit yang tidak diketahui, terlihat gambaran akumulasi udara atau cairan.
Nah, dari EKG mungkin bisa memperlihatkan buku dan merenggangan jantung di sisi kanannya, atau biasanya ada tidak disritmianya. Nah, untuk diagnosa keperawatannya pada gagal napas, itu saya berikan dua contoh, yaitu pembersihan jalan napas tak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas, dan juga adanya gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan singkat saya tentang gagal napas. Semoga penjelasan ini bermanfaat gitu mendengarkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.